Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Rosnita dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami mengenai Undang-Undang Bank Syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Ira Dayani, Indra Gunawan, dan Irit Alfalah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perbankan syariah. Hukum secara terminologi dapat diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan perbankan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam pasal 1 angka 2. Dalam pasal 1 angka 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. B. Tinjauan pengaturan perundang-undangan perbankan syariah. Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga atau riba, maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, kegiatan usaha yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Ini ada 3 jenis bank. Yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank tabungan, dan yang ketiga, bank pembangunan. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia. Dalam periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang ketentuan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur penyelesaian sengketa. Ketentuan pelaksanaan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, tinjauan pengaturan perundang-undangan di bidang asuransi dalam kaitannya dengan asuransi syariah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentunya mengenai kegiatan asuransi dalam KUA Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Asuransi KUHD terdapat dalam bidang asuransi dan pertanggungan umum pada pasal 246. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 1999, Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan aksi peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK. Yang selanjutnya, landasan yuridis bank syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bahwa segala dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa bank syariah, bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan di bidang dengan perbankan konvensional, bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berdasarkan pertimbangan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 dijelaskan
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpangan, serta nasabah, investor, dan investasinya. Selanjutnya, penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam perjalanan sejarah penyelesaian sengketa bank syariah, setidaknya ada 3 lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menanganinya, yaitu arbitrase, peradilan umum, dan peradilan agama. 2 lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang seringkali disebut dengan litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di luar pengadilan atau non-litigasi. Setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, selain pengadilan agama yaitu pengadilan negeri dan arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam penyelesaian sengketa syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi, yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Alhamdulillah, setelah kita mendengar penjelasan materi dari kawan-kawan pemakalah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa terbukti perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud untuk pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, maka telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Untuk itu, undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan atau mendorong pengembangan jaringan kantor bank syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Maka kiranya demikian presentasi makalah kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.